Di Surabaya, seorang wanita bernama Amelia, berusia 35 tahun, hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Ia tinggal di sebuah rumah besar di kawasan elit, dikelilingi oleh taman-taman luas yang dirawat dengan sempurna. Amelia menikah dengan Aditya, seorang pengusaha sukses yang lebih tua darinya. Keluarga mereka sering terlihat sempurna di mata orang lain. Namun, di balik kemewahan itu, ada sebuah masalah yang terus mengganggu kehidupan mereka. Amelia tidak bisa hamil. Amelia telah lama menjalani pengobatan untuk masalah kesuburan, namun tidak ada yang berhasil. Dokter mengatakan bahwa ada beberapa masalah medis yang mungkin menjadi penyebabnya, dan meskipun itu bisa diatasi, prosesnya sangat panjang dan penuh ketidakpastian. Aditya, suaminya, sudah tidak sabar memiliki anak, sementara Amelia merasakan beban psikologis yang berat karena tidak bisa memberikan apa yang diinginkan suaminya. Amelia mulai merasa semakin terisolasi dalam rumah besar mereka. Meskipun dia memiliki segalanya, harta, rumah, dan suami yang tampan, perasaan kosong itu tetap ada. Kegalauan ini mempengaruhi kejiwaannya, dan di saat-saat sunyi malamnya, dia merasa terjebak dalam dunia yang sangat mewah, namun sangat hampa. Namun, di rumah megah itu, ada satu sosok yang selalu hadir, seorang pria yang bekerja sebagai tukang kebun di halaman belakang rumah mereka, yaitu Rico. Rico adalah pria muda berusia 25 tahun yang baru beberapa tahun bekerja di sana. Tubuhnya atletis, dengan kulit coklat yang selalu tampak cerah karena banyak beraktivitas di luar rumah. Matanya tajam, penuh semangat, dan penuh vitalitas. Rico tidak pernah mengatakan banyak kata, tetapi ada sesuatu dalam caranya bekerja yang menarik perhatian Amelia. Rico selalu datang lebih awal dan pulang lebih larut, namun seringkali Amelia menyaksikan pria itu melalui jendela dari ruang kerjanya, mengamati Rico yang dengan sabar dan telaten merawat setiap sudut taman. Amelia mulai merasakan ada ketertarikan pada pemuda itu. Dia menyadari bahwa selama bertahun-tahun pernikahannya, tidak ada seorang pun yang mampu mengisi kekosongan hatinya seperti yang Rico lakukan, walaupun itu hanya dengan kehadirannya yang sederhana. Hari-hari berlalu, dan Amelia mulai merasakan dorongan yang lebih kuat untuk mendekati Rico. Di awalnya, hanya sekadar percakapan ringan tentang tanaman atau cuaca. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka semakin pribadi. Amelia, yang terbiasa dengan hidup yang terstruktur dan terkendali, mulai merasa kehidupan dalam kebersamaan dengan Rico memberikan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rico, meskipun dia berasal dari keluarga sederhana, selalu menunjukkan kesopanan dan rasa hormat terhadap Amelia. Namun, Amelia bisa merasakan bahwa Rico juga tertarik padanya, meskipun dia berusaha untuk menjaga jarak. Ada ketegangan yang tidak bisa dielakkan di antara mereka, sebuah ketegangan yang terpendam, namun intens. Amelia menyadari bahwa ia merasakan sesuatu lebih dari sekadar ketertarikan fisik terhadap Rico. Ia merasa Rico memiliki kekuatan untuk membuatnya merasa hidup, jauh dari rasa kesepian yang terus menghantuinya. Perasaan ini pun mulai berkembang menjadi keinginan untuk memiliki Rico lebih dekat lagi, sesuatu yang Amelia sendiri tidak bisa pahami sepenuhnya. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama suaminya yang hanya berlangsung singkat dan penuh dengan percakapan formal, Amelia pergi berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya. Taman yang biasanya begitu sepi, kini terasa penuh dengan kesunyian yang mendalam. Di sana, Amelia menemukan Rico tengah merawat beberapa tanaman di sudut taman. Saat Amelia mendekat, Rico menoleh dan memberikan senyuman yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Rico?" kata Amelia, dengan suara lembut namun penuh ketegangan, "apa kamu merasa nyaman bekerja di sini?" Rico berhenti sejenak,
tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. Tentu Nyonya, ini pekerjaan yang menyenangkan bagi saya. Saya bisa merawat taman dan merasa ada kedamaian. Amelia tersenyum tipis, namun hatinya berdebar kencang. Aku merasa hidup saat melihatmu bekerja di sini, seperti ada energi yang begitu kuat mengalir. Rico, yang awalnya merasa canggung dengan kata-kata Amelia, menunduk. Namun, dalam dirinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar percakapan biasa. Perasaan itu juga tumbuh dalam dirinya, meski ia tidak pernah berani untuk mengungkapkannya. Hari-hari berikutnya, perasaan mereka semakin dalam, namun keduanya tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Namun, Amelia tidak bisa mengabaikan dorongan yang semakin kuat untuk merasakan cinta dan kasih sayang. Suaminya yang sibuk dengan pekerjaannya hampir tidak pernah memberi perhatian yang dia butuhkan. Aditya terlalu terfokus pada bisnis dan tidak pernah menyadari kekecewaan yang sedang dialami oleh Amelia. Pada suatu malam yang sunyi, saat Aditya tidak ada di rumah karena perjalanan bisnis, Amelia merasa terombang-ambing dalam pikirannya. Dia memutuskan untuk keluar ke taman lagi. Rico sedang menyiram tanaman di sana ketika Amelia datang menghampirinya. Tanpa disadari, kata-kata yang telah lama terpendam dalam hatinya akhirnya terucap. "Rico," katanya dengan suara yang gemetar, "aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa sangat kesepian." Rico menatapnya dengan cermat, seolah mencoba memahami setiap kata yang keluar dari mulut Amelia. "Nyonya, saya..." Amelia mengangkat tangan, menghentikan kata-kata Rico. "Aku tidak menginginkan apapun dari kehidupan ini selain sedikit perhatian. Aku hanya ingin merasa dicintai." Rico mendekat, dan dalam momen itu, Amelia tahu bahwa dunia mereka yang terpisah itu akan berubah selamanya. Mereka berbagi pandangan yang penuh dengan keinginan yang tak terucapkan, dan tanpa kata-kata, keduanya menyadari bahwa garis antara kesetiaan dan pengkhianatan sudah mulai kabur. Malam itu, mereka berdua menghabiskan waktu bersama, di bawah bintang-bintang yang hanya mereka yang tahu. Perasaan Amelia dan Rico yang selama ini tersembunyi akhirnya mengalir begitu saja. Mereka terjebak dalam ciuman yang panas, yang begitu menyakitkan namun begitu melegakan bagi keduanya. Amelia merasa bahwa inilah yang selama ini ia cari, sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan dari suaminya. Mereka mulai menjalin hubungan yang lebih dekat, dengan setiap pertemuan yang direncanakan dalam diam. Amelia tahu bahwa ini salah, namun hatinya tidak bisa berkata tidak. Dan di tengah kerumitan emosionalnya, Amelia akhirnya hamil. Kehamilan ini datang dengan kejutan yang tak terduga. Anak yang dikandungnya bukanlah anak dari suaminya, tetapi dari tukang kebunnya. Saat mengetahui kehamilannya, Amelia merasa bingung dan takut. Aditya tidak akan pernah tahu apa yang telah terjadi. Namun, perasaan bahagia dan takut saling bercampur. Dia tahu bahwa hubungan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Keputusan besar menanti, apakah dia akan menghadapinya dengan penuh keberanian atau malah mengubur kebenaran itu dalam-dalam? Akhirnya, Amelia memutuskan untuk menghadapi kenyataan ini. Dengan Rico yang sudah sangat dekat dengannya, dan dengan janin yang ada dalam rahimnya, Amelia harus memilih antara hidup dalam kebohongan atau mengungkapkan segalanya pada Aditya, dan berjuang untuk memulai babak baru dalam kehidupannya. Namun, jalan yang dia pilih tidak akan pernah mudah, dan hidupnya pun akan terus dihantui oleh keputusan yang telah dia buat. Waktu terus berjalan, dan perut Amelia semakin membesar. Kehidupan rumah tangganya dengan Aditya terasa semakin jauh dan terpisah. Amelia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Rico selalu ada di sisi Amelia, memberikan dukungan emosional dan perhatian yang ia dambakan.
Meskipun ada perasaan cinta yang dalam di antara mereka, keduanya tahu bahwa hubungan ini harus tetap tersembunyi. Mereka hanya memiliki satu tujuan. Namun, rahasia itu tidak bisa dipendam selamanya. Pada suatu malam yang gelap, saat Amelia sedang duduk di ruang kerjanya, memikirkan rencana berikutnya, pintu rumahnya tiba-tiba terbuka. Aditya baru saja pulang dari perjalanan bisnis yang panjang. Wajahnya tampak letih, namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah ketegangan yang tak biasa. Amelia merasa detak jantungnya melambat, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aditya berjalan mendekat dan duduk di hadapan Amelia. Tanpa disangka, Amelia menatap suaminya, merasakan ketegangan di udara yang semakin terasa berat. Hatinya berdebar kencang, dan meskipun dia berusaha tenang, sejujurnya dia merasa gugup. Ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah Aditya sudah mencurigai sesuatu? Ada apa sayang? Amelia berusaha mengontrol suara agar tetap terdengar tenang. Aditya menghela napas panjang, lalu mulai berbicara dengan suara yang berat. Amelia, aku merasa ada yang aneh belakangan ini. Kita semakin jarang berbicara, kita semakin terpisah. Aku tahu kamu sedang banyak berpikir tentang hal-hal yang aku mungkin tidak mengerti. Tapi yang paling membuatku khawatir adalah kehamilanmu. Amelia merasa seluruh tubuhnya kaku. Apa maksudmu? Jawabnya dengan cepat, berusaha menutupi kecemasannya. Aditya menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Kehamilanmu. Aku ingin kita bisa memiliki anak, tapi selama ini, aku merasa ada yang tidak biasa. Sepertinya kamu tidak begitu bahagia tentang hal ini. Aku sempat bertanya pada beberapa orang dan mereka memberitahuku bahwa kamu sering pergi keluar rumah tanpa memberi penjelasan yang jelas. Aku hanya ingin tahu, ada apa sebenarnya? Amelia terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulut Aditya semakin menekan kesadarannya. Apakah ini waktunya untuk mengungkapkan segalanya? Apakah Aditya sudah mencium kebohongan itu? Dia tahu, jika rahasia itu terbongkar, hidupnya akan berubah selamanya. Riko, kehamilannya, dan seluruh dunia yang telah dia ciptakan di balik bayang-bayang kebohongan akan terungkap. Dengan hati yang berat, Amelia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sayang, aku tidak tahu apa yang kamu dengar atau siapa yang memberitahumu, tapi kamu harus tahu bahwa aku sangat bahagia dengan kehamilan ini. Aku merasa sangat mencintaimu, dan aku ingin kita berdua bisa menyambut anak ini bersama. Namun, kata-kata itu tidak bisa sepenuhnya menenangkan Aditya. Dia masih menatap Amelia dengan penuh kecurigaan. Amelia, aku ingin percaya padamu, tapi aku merasa ada yang tertinggal. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dengan perasaan ini. Aku ingin tahu lebih banyak. Dan apakah kamu jujur denganku? Amelia bisa merasakan bagaimana keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Saat itu, dia tahu tidak ada jalan kembali. Aditya sudah mencium sesuatu, dan jika dia terus berbohong, semua akan hancur. Namun, jika dia mengungkapkan kebenaran, dia tidak bisa lagi kembali ke kehidupan yang dia kenal. Dengan suara yang hampir berbisik, Amelia akhirnya berkata, Aditya, ada hal yang tidak pernah aku ceritakan padamu. Sesuatu yang terjadi yang sangat sulit aku hadapi, dan aku takut kehilanganmu jika kamu mengetahuinya. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi menyimpan ini sendiri. Aditya menatap Amelia dengan penuh perhatian, tampaknya merasa cemas dengan apa yang akan dia dengar. Amelia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat menentukan. Jika dia mengungkapkan semuanya, dia harus siap menghadapi akibatnya, termasuk kemungkinan kehilangan segala sesuatu yang telah dia bangun bersama Aditya selama bertahun-tahun. Riko, kata Amelia, suara bergetar. Aku hamil, tapi bukan anakmu, Aditya. Ini adalah anak dari Riko, tukang kebun kita.
Aditya terdiam beberapa saat. Wajahnya berubah pucat, dan seolah-olah dia tidak bisa memahami apa yang baru saja didengarnya. Apa? Suara Aditya terdengar seperti guntur di telinga Amelia. Jadi selama ini kita kau dan dia? Bagaimana mungkin? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Kita bisa mengatasi apa saja bersama. Amelia merasakan hatinya hancur. Kata-kata Aditya penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. Dia tahu bahwa perbuatannya telah menghancurkan kepercayaan yang selama ini mereka bangun bersama. Amelia ingin mengatakan lebih banyak, menceritakan betapa kesepian dirinya selama bertahun-tahun dalam pernikahan mereka, betapa dia merasa tak diperhatikan, betapa Rico telah memberi perhatian dan kasih sayang yang selama ini dia butuhkan. Namun, semua itu terasa seperti alasan yang tidak cukup untuk membenarkan pengkhianatan ini. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan Aditya, lanjut Amelia dengan suara terisak. Aku merasa sangat tersesat dan bingung. Aku tidak menginginkannya terjadi, tetapi itu sudah terjadi. Dan sekarang aku harus bertanggung jawab. Aku hanya berharap kamu bisa mengerti, meskipun aku tahu itu sangat sulit. Aditya berdiri dan berjalan mundur beberapa langkah, seolah mencoba mencerna semuanya. Aku tidak tahu bagaimana harus merespon ini. Kamu hamil dengan pria lain, dan aku bahkan tidak tahu kapan semua ini dimulai. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Apa yang harus aku lakukan dengan perasaan ini? Amelia menatap Aditya, merasa hatinya semakin hancur. Aku tidak bisa memberimu jawaban yang kau harapkan, Aditya. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Tetapi aku tahu ini adalah konsekuensi dari apa yang aku lakukan. Di saat itu, perasaan hancur dan rasa bersalah menguasai Amelia. Meskipun ia mencintai Rico dan merasakan kehadirannya sebagai sesuatu yang memberi hidup baru, ia juga sangat mencintai Aditya. Namun, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Apakah kita akan berakhir di sini, Aditya? Tanya Amelia dengan penuh keraguan, suaranya nyaris tak terdengar. Aditya menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Amelia. Aku benar-benar tidak tahu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak bisa langsung membuat keputusan. Dengan itu, Aditya pergi ke kamar mereka. Amelia tetap duduk di ruang tamu, merasa seperti dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Dia tahu hidupnya akan berubah. Dan meskipun Rico selalu ada untuknya, dia juga tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan diri untuk tetap hidup dalam kebohongan selamanya. Kehamilan yang telah membawa harapan baru bagi Amelia, kini menjadi beban yang harus ia pikul, baik dalam hubungan dengan suaminya, Aditya, maupun dalam hubungan yang berkembang dengan Rico. Sebuah keputusan besar menanti, dan tidak ada jalan yang benar-benar mudah untuk dilewati.